Selamat pagi saudara-saudara. Pada pagi hari ini di mata kuliah tafsir PL3 kami kembali lagi mempresentasikan hasil tafsiran kami yang hari ini akan dibawakan oleh saudari Dewi Putri Jamasi, dan kita akan menyaksikan bagaimanakah tafsiran dari kitab yang dibahasnya. Selamat menyaksikan. Baik, shalom semuanya, selamat pagi. Baik saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan, pada kali ini saya akan menafsirkan kitab Hagai pasal 1. Jadi saudara-saudari, kitab Hagai ini ditulis oleh Nabi Hagai sendiri dengan tema membangun kembali bait suci. Pada tahun 538 sebelum Masehi, Raja Koresi dari Persia mengeluarkan suatu perintah atau pengumuman untuk mengizinkan orang Yahudi pembuangan yang sudah dibuang akan kembali ke negeri mereka untuk membangun kembali bait suci. Bertujuan untuk menasihati Zerubabel selaku gubernur dan Yosua selaku imam besar agar menggerakkan umat itu untuk membangun kembali bait suci tersebut. Oke, selanjutnya firman Tuhan datang melalui perantaraan Nabi Hagai untuk mensurvei kembali pembangunan bait suci tersebut. Pertama-tama Nabi Hagai menegur para mantan pembuangan itu karena mereka lebih memperhatikan pembangunan rumah mereka daripada membangun kembali bait suci dengan baik. Oke, saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, ya langsung saja saya akan menafsirkan di sini di Hagai pasal 1 ini dengan judul perikop. Di sini bisa kita lihat ajakan untuk membangun kembali bait suci. Ya, jadi saya cuma menafsirkan di Hagai pasal 1 ayat 1 sampai dengan ayat yang kelima. Jadi pada tahun yang kedua, ya, sang nabi memberi tanggal pada semua nubuatnya. Ya, bulan baru merupakan waktu di mana bangsa itu berkumpul untuk beribadah kepada Tuhan dan berkesempatan yang tepat untuk memberikan pesan ilahi, ya, yang diberikan dengan perantaraan Nabi Hagai tersebut. Ya, jadi pada bulan yang ke-6, ya, penanggalan nubuat ini dalam pemerintah seorang raja non-Yahudi merupakan kesaksian yang menyesalkan bahwa zaman bangsa-bangsa itu telah dimulai. Oke, saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan, selanjutnya bahwa sekarang belum tiba waktunya. Ini adalah alasan di mana disampaikan oleh bangsa ini supaya tidak membangun kembali bait suci. Nah, namun hati yang tidak tersedia selalu mencari-cari alasan. Ya, jadi pada waktu itu ketika Nabi Hagai mempercayakan kepada orang-orang pembuangan itu untuk membangun kembali bait suci, malah orang-orang pembuangan tersebut yang sudah dipercayakan untuk membangun bait suci, mereka menyanyiakan waktu itu, bahkan mereka lebih memperhatikan kehidupan mereka sehari-hari tanpa mereka pikirkan bahwa ada tanggung jawab yang mereka kerjakan yang sudah dipercayakan bagi mereka. Nah, terkesan bahwa mereka menganggap, ya, di sini membaharui kegiatan membangunkan, menimbulkan permusuhan terselubung dari bangsa Persia dan mendatangkan kesedihan atas mereka. Jadi saudara-saudari, ya, jadi tempat ibadah rencana untuk tempat untuk beribadah kepada Tuhan, ya, pada waktu itu di Yerusalem. Oke, selanjutnya artinya pusat tempat ibadah, ya, rencana suatu tempat untuk beribadah nasional di Yerusalem. Itulah tujuannya tadi untuk membangun bait suci tersebut. Dipastikan oleh Daud dan anaknya Salomo. Dalam bait suci tersebut terdapat di dalamnya berbagai macam harta, ya, yang melimpah dan pernah dijarah oleh orang asing. Ya, berdasarkan rencana bait Salomo, tetapi tidak pernah dibangun. Jadi saudara-saudari, saya akan melanjutkan, ya, selanjutnya yaitu kalau kita bisa
perikopnya atau judul temanya yaitu kehilangan berkat Tuhan. Ya, bisa kita baca ya di ayat yang ke-6 sampai dengan ayat yang ke-11 itu, di mana kehilangannya berkat Allah kepada orang-orang yang sudah dipercayakan untuk membangun bait suci tersebut. Karena kenapa? Mereka lebih mementingkan diri sendiri. Mereka lebih mementingkan untuk membangun rumah mereka sendiri tanpa melihat ya bagaimana kepercayaan yang sudah diberikan Nabi Hagai kepada mereka. Maka dengan itu, dengan mereka tidak peduli dengan tugas dan tanggung jawab mereka, maka kehilangannya berkat Tuhan bagi mereka dan keluarga mereka. Oleh karena itu, mereka mengabaikan pekerjaan Allah untuk membangun bait suci, saudara. Ya, orang tersebut mengalami berbagai kekurangan. Mereka bahkan mengerjakan ini atau dengan mereka menanam ini, tapi hasilnya tidak memuaskan, saudara. Karena kenapa? Ya, jadi tidak mengikuti apa yang mau Tuhan, apa yang Tuhan berikan bagi mereka, saudara. Ya, jadi mereka selalu kekurangan. Padahal itu sebenarnya kalau dilihat ya, berkat Tuhan itu selalu ada bagi orang-orang tersebut asalkan mereka taat kepada Tuhan, saudara. Ya, mereka lebih memilih mengurus kesibukan mereka masing-masing ya atau tersendiri. Mereka telah menabur banyak ya, tetapi hasilnya sedikit. Ya, mereka menabur banyak tapi hasilnya sedikit, saudara. Ya, jadi mereka makan tapi tidak sampai kenyang atau tidak sampai puas, saudara. Ya, berpakaian namun tidak sampai panas. Mereka bekerja untuk mendapatkan upah ditaruh dalam pundi-pundi yang berlubang. Istilah, saudara, ya. Jadi mereka istilah di sini bersungut-sungut mengerjakan melanjutkan pembangunan bait suci itu. Makanya berkat Tuhan tidak ada bagi mereka karena mereka bersungut-sungut. Oke, selanjutnya saudara-saudari, ya, yang ketiga, ya saya akan melanjutkan mengangkat tema yaitu di mana di pasal yang ke-12 sampai ke-14 di sini saya akan mengangkat atau memberikan tema yaitu penyertaan Tuhan karena telah mendengarkan suaranya. Ya, jadi di sini kata penting mendengar suara Tuhan lewat Nabi Hagai. Jadi saudari, ya, Tuhan mempercayakan kepada Nabi Hagai untuk melanjutkan membangun bait suci tersebut. Ya, tapi orang-orang yang pembuangan tadi karena mereka mendengarkan suara Nabi Hagai, suara Tuhan melalui Nabi Hagai, maka penyertaan Tuhan ada bagi orang-orang tersebut, saudara. Ya, adanya bertobat, mereka bertobat karena kita tahu sebelumnya tadi di ayat sebelumnya mereka kehilangan berkat Tuhan. Nah, jadi dengan adanya Nabi Hagai memerintahkan kembali, ya, mereka bertobat. Dan penyertaan Tuhan selalu ada bagi mereka, memberikan semangat kepada Zerubabel dan kepada Yosua selaku gubernur dan imam besar, dan terlebih-lebih kepada bangsa-bangsa itu, sehingga pembangunan bait suci telah selesai dengan baik. Ya, oleh karena dukungan dari pemimpin mereka, di situ tadi ada si Zerubabel selaku gubernur dan si Yosua selaku imam besar pada waktu itu. Nah, selanjutnya suara Tuhan dan perkataan Nabi Hagai, ya, adalah sama dan senada, ya. Di Tuhan mempercayakan Nabi Hagai untuk memimpin orang-orang tersebut, untuk memimpin orang-orang di mana di situ ada gubernur dan imam besar. Ya, oleh karena perantaraan Nabi Hagai, orang-orang tersebut atau imam-imam besar tersebut mendengarkan suara Nabi Hagai untuk melanjutkan pembangunan bait suci. Ya, jadi di sini saya akan menyimpulkan, saudara-saudari, karena rencana pembangunan bait suci sempat berhenti. Ya, namun oleh karena Tuhan mengutus Nabi Hagai, ya, maka pembangunan bait suci telah terselesaikan dengan baik. Dalam proses pembangunan bait suci, berbagai hal yang mereka lakukan, bahkan berbagai hal yang tantangan yang mereka hadapi, saudara. Namun oleh karena mereka mendengarkan suara Nabi Hagai, perantaraan Nabi Hagai, maka orang-orang tersebut mengikuti
mengikuti apa yang disampaikan, maka pembangunan bait suci terselesaikan dengan baik, saudara. Ya, jadi Tuhan selalu menyertai orang-orang yang mau mendengar atau melakukan setiap pekerjaan dan tanggung jawab yang yang Tuhan berikan kepada kita, saudara. Jadi dengan kita tidak bersungut-sungut, dengan kita sungguh-sungguh kepada Tuhan, apapun yang kita kerjakan, apapun yang kita lakukan, itu semua Tuhan buat berhasil. Oke, terima kasih buat tafsiran saya. Demikianlah hasil tafsiran dari Saudari Dewi. Kami ucapkan terima kasih. Shalom.